'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo Raf, udah makan? Udah sholat? Udah. Oke. Raf, Kak Cika hari ini mau cerita tentang AI ya. Jadi nanti ceritanya gini, kan Raf di Kak Cika ceritain tentang AI, terus perkembangannya kan. Nanti habis itu kita masuk ke Python-nya. Nah di Python itu Kak Cika mau manasin skillnya Raf lagi di codingnya. Begitu, kita mulai mulai cari cari kasus untuk dikerjain kan. Nah, nanti kalau udah masuk ke kasus, Rafsan yang ngoding, maksudnya Ya. yang share screen Rafsan terus udah gitu kita kita kerjain bareng-bareng gitu si projectnya. Tapi Python yang collab ya atau apa? yang collab aja. Jadi Oh, nanti oke. Rafsan nanti kalau kita udah Baik. kerjain, kita pakai collab. Nanti Rafsannya share screen, Kak Cika kan bisa bisa ngeliat juga gitu kan, bisa bantuin juga gitu. Tapi sekarang ini dulu apa namanya? eh Pembekalan dulu apa ya? Intro dulu. Oke. Ini dulu ya. Maksudnya gini. Karena kan nantinya kalau ini Pak udah ngerti konsepnya pas implementasi itu udah yang waktu itu dijelasin gitu ya. Oke, sekarang Kak Cika tuh mau cerita tentang si AI ini kan. AI ini kan sebenarnya apa ya? Coding juga Raf, tapi dia diotomatisasi gitu. Jadi behind-nya tuh kan dia coding isinya sebenarnya. Nah, yang dimaksud dengan learn itu pinter tuh apa gitu. Sebenarnya dimaksud dengan intelligence itu sebenarnya kayak gimana? Itu tuh yang pengen Kak Cika jelasin karena kalau kita nggak ngerti apa yang ada di dalam mesinnya AI gitu ya, kayak mobil kita nggak tahu nih dalam under the hood-nya apa nih gitu ya. Itu susah tuh nanti ngerti konsep-konsep yang lainnya gitu. Oke, sekarang kan eh, orang suka ngomongin AI gitu ya. AI itu kan yang Kak Cika bilang kemarin, itu tuh ge- umumnya tuh AI. Tapi kalau kita fokusin lagi tuh jadi ada machine learning sama deep learning gitu. Nah, perkembangan ini tuh lama Raf. Jadi zaman Kak Cika dulu kuliah tuh masih masih AI, belum ada machine learning gitu. Dan itu lambat perkembangannya karena apa coba? Karena resource-nya computing tuh belum ngejar lah, belum ada GPU juga, CPU-nya. Aduh, masih komputernya masih PCX T80, prosesornya masih A8088, 8086. Pokoknya masih udahlah, masih belum sanggup melakukan komputasi yang kayak sekarang. Udah gitu, teorinya juga belum nyampe tuh ke yang kayak sekarang gitu. Nah, kalau Rasan lihat big picture-nya, itu tuh AI itu sebenarnya kalau dilihat dari zaman dulu tuh adalah isinya tuh coding yang isinya if gitu loh, Rob. Jadi misalnya kan dulu orang udah mulai nyoba bikin kayak expert system kan, atau bikin catur gitu ya, atau bikin dokter gitu ya, apa analisa. Saya kalau gejalanya demam, ada ruam-ruam, udah gitu apa muntah, misalnya apakah ini demam berdarah, kalau tes darah ternyata ini jadinya apa gitu ya. Itu tuh di codingnya tuh detail gitu. Jadi cerdasnya tuh karena memang dibuatin if-nya gitu. Jadi kalau ya kayak yang tadi Kak Cika bilang kalau main catur tuh misalnya oke, kalau kalau kita ada di posisi ini terus musuhnya ke posisi ini berarti kita harus ngapain. Nah, zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi masih kalau anak kecil tuh masih dikasih tahu kamu belok kanan ya, belok kiri, belok kanan terus sampai dapur, ke sebelah lemari yang ini ngambil ini gitu. Jadi kan kayak pinter sebenarnya, tapi sebenarnya udah ditulisin gitu resepnya. Nah, kalau machine learning tuh dia udah bisa belajar sendiri kayak yang sekarang gitu. Kalau deep learning tuh lebih lagi gitu ya. Dia dia lebih lebih mandiri lagi daripada machine learning. Nah, inilah yang mau kita pakai untuk ngebantu kita sebenarnya. Nah, tapi kan kalau orang ngomong misalnya, iya ya, pinter ya dia. Pinter tuh gimana maksudnya gitu. Dia perkembangannya itu dari 1950 kan sampai sekarang, 2010 dan sekarang gitu ya. Kalau sekarang deep learning tuh udah generatif banget kan sekarang AI itu kayak misalnya Raf mungkin pernah lihat kan di
TikTok kayaknya ada deh yang Tom Cruise itu akunnya tuh bukan dia deh, tapi deep learning gitu, deep fake gitu ya kan banyak tuh yang bikin deep fake, jadi dia bisa nge-generate kayak dari foto Mona Lisa bisa senyum atau ada dua foto orang jadi pelukan itu tuh dia bisa nge-generate ya udah mulai bisa gitu. Tapi di awal-awalnya tuh dia kayak gini yang kata Kak Cika itu dia belajarnya ya catur tapi dikasih tahu langkah-langkahnya secara spesifik. Kemudian mulailah ada machine learning dan ke deep learning gitu. Sekarang kita lihat ya si machine learning sama deep learning. Kalau nanti Prof ditanya gitu ya, ini everybody tuh harus udah tahu ini harus udah paham konsep ini gitu ya. Nah, machine learning itu adalah beda sama AI ya, AI yang konservatif yang dulu. Kalau machine learning itu perbedaannya sama deep learning itu adalah dari proses belajarnya gitu. Contoh misalnya kita mau ngajarin si mesin tuh dia ngebedain mobil sama bukan mobil. Jadi dia cuma bisa gitu, cuma tahu mobil. Jadi saya gelas apa itu nggak tahu. Pokoknya gue cuma tahu mobil sama bukan mobil. Nah kalau machine learning itu kita harus kasih tahu eh, cirinya gitu. Sorry, nyoretnya kok salah. Kita harus ngasih tahu cirinya, Raf. Jadi kayak ngajarin anak kecil. Misalnya, Dek, kalau kucing itu yang gitu ya, yang lancip-lancip kupingnya lancip gitu. Kalau anjing ada moncongnya ya gitu. Jadi kita ngasih tahu kalau 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 mobil tuh bentuknya gini, rodanya dua, ada setirnya gini-gini. Kita kasih tahu nih cirinya gitu. Itu namanya supervised learning sih sebenarnya. Jadi ya nanti ada yang supervised, ada yang supervised nanti Kak Cika tunjukin. Nah, kalau dia udah tahu, nanti kan dia bisa classify ya. Nah, nanti ini yang mau Kak Cika jelasin, ini proses di mana dia learning gitu. Nah, learning di mesin tuh kayak gimana sih, Raf? Kan kalau orang belajar kayak kita nih, kita sekarang lagi belajar. Emang apa yang terjadi sih kalau kita belajar gitu? Emang jadi gimana gitu? Apa sel otaknya nambah? Apa otaknya jadi gede? Apa gimana gitu kan ya? Sama ini juga kalau di mesin kayak gimana? Nah, akhirnya dia kan kalau udah belajar, dia tahu cirinya, dia tahu oh yang kayak gitu mobil, yang kayak gitu nggak mobil gitu ya. Itu machine learning. Jadi harus ada operator atau harus ada proses di mana kita ngasih tahu cirinya ke dia. Jadi kalau ke anak kecil tuh kita kasih tahu itu anjing itu kucing ya dek gitu. Oke bisa gitu ya. Nah kalau deep learning itu prosesnya lebih lebih mandiri dia. Kita tuh cuma ngasih input, dia nanti mengenali polanya sendiri, dia classify sendiri, terus dia bisa learning sendiri. Jadi dibiarin. Cuman kenapa tuh nggak deep learning aja? Nah, deep learning tuh butuh data yang banyak, proses yang banyak dan lama gitu ya. Dan overkill gitu hasilnya tuh. Jadi sebenarnya di dunia ini tuh nggak semua masalah harus diselesaikan dengan AI gitu, Raf. Jadi ada hal-hal tuh yang bisa pakai simple matematik biasa, bisa pakai statistik aja itu. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang over over ini juga gitu ya, eh terlalu overrated lah gitu kayak AI semua harus pakai AI. Tapi konteksnya memang buat solving problem atau apa tuh orang kadang-kadang salah paham gitu ya. Misalnya ada kasus yang ya udah dihitung aja gitu atau lihat tabel aja nggak usah pakai machine learning gitu nggak usah pakai AI. Jadi eh, Kak Cika tuh mau ngajarin dari awal runutan berpikirnya tuh gimana gitu ya. Udah ya sampai sini kan deep learning kan butuh data yang banyak ya. Machine learning itu kan dia lebih cepat tapi eh, mungkin tidak sepresisi deep learning. Nah, cara kerjanya deep learning tuh gimana sih sebenarnya gini. Kalau dibedain sama machine learning, deep learning tuh kayak hal dana kecil. Dia disuruh main tuh di taman. Terus nanti dia kan bisa bisa ngamatin sendiri tuh misalnya yang terbang tuh apa ya? Oh, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Misalnya oh dia tahu yang itu burung, yang ini kupu-kupu. Kalau yang di rumput tuh ada yang gitu sama yang gitu. Apa nih? Oh, ada misalnya tupai sama anjing atau kucing. Terus dia merhatiin, oh ada yang hijau-hijau, ada yang warna-warni. Oh itu bunga sama pohon, kebayang nggak? Jadi dia tuh punya asumsi sendiri, dia punya fitur extraction sendiri, di mana dia bisa mengklasifikasi sendiri, tapi tanpa tanpa campur tangan dari si fitur extraction dari luar dia gitu. Kalau machine learning cepat belajarnya kan karena ya dia diajarin dulu ya itu burung ya dek, itu kupu-kupu. Kalau deep learning itu
Kita kasih data aja terus nanti dia learning sendiri gitu. Contohnya gini Raf, kalau disederhanain. Misalnya nih ya, ada bentuk nih, bentuk kayak gini, terus misalnya ada bentuk kayak gini, terus ada bentuk ini gitu ya misalnya. Terus ada Kak Cika punya ini juga, terus punya gini juga, terus punya gini. Oke. Terus Kak Cika punya segi 4 juga di sini, punya bulat juga, terus punya segitiga juga gini sini. Ini kan ada pola ya. Nah, si deep learning itu belajarnya gimana dia gitu. Maksudnya dia bisa pelajarnya tuh gini. Oh, ini tuh satu jenis ya. Nah, berarti dia mengenali bentuknya gitu ya. Atau dia bisa juga bilang katanya enggak kok yang satu jenis tuh yang ini yang satu jenis. Yang ini nih yang satu jenis nih. Ini tuh satu jenis nih gitu. Oh, dia lihat warnanya gitu. Raf kebayang nggak? Jadi Kebayang. ya, jadi dia tuh mesin learning tuh mencari pola. Oke. Mesin learning manapun itu akan mencari pola. Jadi kalau saya Raf ditanya, kalau problem ini bisa di-solve nggak pakai machine learning? Kalau ada polanya bisa, kalau nggak ada polanya nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ya, pada saat kita ngomongin pattern, pattern itu kan pola ya. Kayak misalnya kucing kayak gitu deh gitu bentuknya. Anjing kayak gitu deh gitu ya, mobil kayak gitu deh gitu. Itu kan ada patternnya kan. Nah, kalau kita kita lihat secara secara general gitu, patternnya itu tuh sebenarnya equation gitu, persamaan. Nah, si machine learning itu akan mencari persamaan yang cocok untuk representasi data yang dia pelajari gitu. Jadi sebenarnya itu ada matematik statistik di belakang proses ini. Sederhananya gitu. Nanti Kak Cika tunjukin dari yang paling primitif gitu ya, Raf ya. Oke, dah. Karena ceritanya gitu ya. Oh, oke ya kayak gitu. Sip. Sekarang kita lihat ini ya, ini nggak usah nih. Tadi Kak Ciko udah jelasin kalau deep learning itu berat. Jadi nggak semua harus di machine learning, apalagi di deep learning gitu. Karena itu buang-buang resource dan overkill kecuali untuk yang kasus tertentu dan emang duitnya kita punya resource banyak gitu. Nah, oke, sekarang kita bedah lagi, Ra. Sebenarnya AI ini kalau didetailin kan jadi machine learning. Deep learning kalau didetailin lagi itu jadi neural network. Neural network itu adalah awal evolusi dari kecerdasan. Oke. Ini yang ini nggak usah ya. Ini bla-blanya nggak usah karena udah Kak Cika pidatoin. Deep learning juga nggak usah. Ini. Nah, ini juga nggak usah. Hold on ya. Hardware time. Oke. Sekarang kita ngomongin neural network. Jadi kenapa namanya artificial intelligence? Karena dia kecerdasan buatan. Mau niru siapa sih? Mau niru orang kan? Nah, tadi kan Kak Cika bilang ya, kalau kita learning, what happens gitu. Di dalam secara internal itu, secara fisik, itu apa yang terjadi sih gitu ya. Nah kan kalau, ini Kak Cika nggak gitu ini biologi, tapi kalau ini ingat lah. Kalau Raf ingat nggak di pelajaran SMA ya, kalau nggak salah dulu kita kan belajar ya tentang sel-sel otak gitu. Nah, sel-sel otak itu, pardon, Kak Cika ada yang mau kalau nggak salah sel otak kita tuh ada berapa sih, Raf? 80 bukan sih? Om ini 80 juta bukan sih? Sel otak kita 86 86 miliar ya? Miliar kan? Billion. Ya. Oke. Sel-sel otak kita 86 miliar ya. Oke. Nah, ini satu biji nih. Ini satu neuron. Nah, si neuron ini kan berkoneksi satu sama lain nih. Nah, pada saat kita belajar gitu ya, diamati itu bahwa sel-sel otak yang berbeda akan nyala gitu ya, tanda kutip. Nyala untuk aktivitas yang kita lakukan beda. Misalnya kayak kita lagi ngelihat ke kanan, lihat ke kiri, atau lagi mikir, atau lagi ngitung, atau lagi senam misalnya, atau lagi masak, itu tuh beda. Jadi bagian otak yang lagi aktif tuh beda, Raf. Dan itu kan makanya orang suka pasang kayak alat yang di kepala gitu, istilahnya yang ditempel gitu ya, di mana dia bisa ngelihat. Nah sebenarnya kan ini semuanya tuh ada 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 proses kimia sama ada elektrik juga di otak kita gitu. Jadi kayak ada sparks gitu ya, ada
ada listrik juga. Nah, pada saat kita berpikir, itu kan ada koneksi tuh antar neuron, Raf. Jadi kayak misalnya, kenapa orang bisa hafal Pancasila gitu? Kenapa orang misalnya lupa, gue waktu kecil nggak inget loh pernah makan apa gitu misalnya. Itu kenapa? Karena, jadi saya kita punya neuron ya, ini kan satu neuron nih. Satu neuron, mereka kan saling terkoneksi. Nah, kalau misalnya kita mengingat sesuatu, misalnya koneksinya beginilah ya, nggak tahu lah. Kita mengingat Pancasila nih misalnya gitu ya. Nah, itu koneksi antar neuron tuh, ini kan ada dendrit ya, itu tuh namanya, koneksi antar neuron tuh namanya mielin deh. Kak Cika ingat deh waktu dulu. Nah, si mielin ini, kalau kita sering ngafalin, itu dia akan tebel tuh. Jadi koneksi ini bakalan tebel. Makanya kalau misalnya kita, aduh gue nggak bisa lupa, misalnya teman gue SMP gitu, atau mantan gue, itu karena si selaput mielinnya tuh menguat secara kimia dan secara fisik itu dia kuat. Nah, pada saat mielinnya kuat tuh koneksi antar neuronnya kan lancar. Jadi dia inget gitu. Nah, ini nih yang mau ditiru nih. Yang mau ditiru sama kita, sama komputasi, sama teknologi itu adalah cara neuron-neuron ini saling berhubungan gitu ya, Raf ya. Oke. Nah, caranya gimana Kak bikin meniru ini? Sebenarnya yang kita jadikan neuron dan ini tuh operasinya aja gitu. Jadi nanti kita jadiin kode di mana perilakunya dia itu akan mirip sama perilaku hubungan antar neuron. Jadi nanti Kak Cika anggap gini ya, coba ya contoh ya. Ini kayak gini ya. Ini kayak ini anggap ya, ini secara konseptual ya, nggak bentuknya begini gitu ya. Tapi secara konsep kita tuh punya satu neuron di mana dia punya input nih, Raf. Inputnya ini bisa macam-macam gitu. Bisa gambar, bisa pinnya, bisa suara, ya pokoknya intinya dapat input di mana dia nanti ada bobot-bobot yang menjadi pola sehingga kalau dioperasikan ke dalam neuron ini dan dilewatkan suatu fungsi aktivasi, dia jadi tahu misalnya, oh ini mobil atau bukan mobil gitu. Kira-kira gitu. Tapi intinya adalah ya ini tuh adalah tiruan dari neuron. Nanti Kak Cika tunjukin lagi supaya lebih jelas. Tapi intinya gitu ya. Nah, nanti kita tuh bakal punya kayak ginian banyak nih si neuron-neuron ini. Ini tuh bakal kita buat jadi banyak sehingga dia bisa saling berkoneksi. Terus dia membuat suatu arsitektur yang memahami konteks dari input yang diberikan dan output yang diharapkan gitulah kira-kira. Oke, udah ya sampai situ itu gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang paling nih primitif dulu. Oke, neural net kan tadi Kak Cika bilang ya ini secara konseptual nih sebenarnya Raf. Kalau misalnya bentuknya nanti Kak Cika tunjukin codingnya. Itu sebenarnya bentuknya operasi aja gitu atau matriks aja gitu. Misalnya gini, ini neural network kan. Neural network itu sebenarnya yang paling primitif itu ada yang namanya singleton gitu ya. Jadi dia tuh cuman punya, misalnya Kak Cika punya input ya, 2 gitu ya. Terus udah gitu outputnya 1 gitu. Raf, bisa loh gitu. Misalnya gini, Kak Cika cuma punya inputnya X1 gitu ya, X0 sama X1 gitu ya. Terus ini ada 2 neuron, ini adalah inputnya gitu ya, input. Jadi cuma punya 2 layer, Raf. Tadi kan kita punya 86 miliar ya. Kebayang nggak dia cuma 86 sel ya? Oh iya, iya, kita banyak. punya 86 miliar sel kan, billion tuh miliar kan. Sementara ini kita ini tuh selnya cuma berapa 3 gitu. What do you expect? 3 sel bisa mikir gitu. Dengan input dan output, gimana caranya dia mikir? Kalau misalnya kayak amoeba gitu atau paramecium itu mereka punya sel otak nggak sih? Mereka cuma berenang gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita sel otaknya cuma 3, gimana ya Raf ya? Nggak mungkin gitu ya. Tapi ini bodoh banget gitu. Maksudnya ini primitif banget. Tapi eh dulu tuh yang paling primitif tuh bentuknya gini. Ini tuh udah lumayan karena ada input, ya. Ini ada input, ada hidden, sama ada output. Kayak gimana sih Kak maksudnya? Oke, ntar Kak Cika tunjukin lagi. Gini, sekarang dulu ya zaman Kak Cika lagi tugas akhir tuh kan Kak Cika bikin robot. Terus kita bikin navigasi gitu ya. Navigasi robot. Kita pingin robotnya tuh pinter gitu, Raf. Bisa navigasi sendiri gitu. Cuman dulu tuh belum ada AI yang kayak sekarang.
Jadi kita tuh cuma punya neural network. Nah, kita tuh pingin si robot ini bisa decide berdasarkan input. Misalnya, lu kalau di depan sama di kiri ada benda, lu belok kanan gitu. Kalau lu di depan, di kanan, di kiri ada benda, lu mundur gitu loh. Kebayang nggak sih, Raf? Jadi ada input gitu, bentuknya biner aja gitu. Tapi dia bereaksi gitu aja deh, lu bisa nggak gitu? Itu tuh nggak bisa. Jadi dulu tuh, nih ya, dari sel otak yang paling primitif, Raf kan tahu ya saya operasi XOR ya. XOR itu kan kayak gini ya, Raf. Kalau inputnya 0 sama 0, pokoknya kalau dua-duanya sama, dia bakalan 0. Tapi kalau salah satu-satu, dia bakalan 1. Kebayang nggak? Kayak gini nih. Jadi tuh XOR itu tuh, kalau Kak Cika boleh ngejelasin lebih gampang kayak gini. Misalnya gini, kan kalau misalnya operator di logika ya, misalnya N gitu ya, N. Kak Cika punya operator nih, logika. Inputnya boleh berapa aja, tapi anggap inputnya cuma 2. Ini Kak Cika punya input, ini input X1 gitu ya, ini input X2. Kalau Kak Cika punya 0 sama 0, itu outputnya itu akan jadi 0. Kalau 0 sama 1, dia 0 juga. Kalau 1 sama 0, itu dia 0 juga. Kalau 1 sama 1, dia baru 1. Nah, ini kalau Kak Cika nganalogiinnya tuh kayak misalnya Raf mau masuk tentara gitu ya. IPK-nya, bukan IPK, apa rapot lah ya, nilai rapot sama tinggi badan. Kalau cuma salah satu aja yang bagus, kalau rapotnya jelek, tinggi badannya nggak cukup, nggak keterima dong. Ya harus keterima kalau nilai tingginya badannya memenuhi, terus nilai SMA-nya juga bagus, baru bisa keterima gitu ya. N itu adalah dua-duanya harus terpenuhi kan. Satu lagi kan OR ya. OR tuh kalau misalnya kita punya input X1 sama X2 nih. Udah gitu, ntar dulu. Kita punya X1 sama X2, ini outputnya. Kalau OR itu kalau Kak Cika seneng mikirinnya tuh kayak jas hujan sama payung. Kalau kita nggak bawa dua-duanya, nggak boleh. Kalau bawa jas hujan, nggak bawa jas hujan, bawa payung boleh nggak? Boleh. Kalau bawa jas hujan nggak bawa payung boleh nggak? Boleh. Kalau bawa dua-duanya boleh nggak? Lebih boleh lagi. Itu OR kan. Nah, tapi kan kalau N sama OR itu kan polanya jelas ya. Jadi kalau N itu adalah kalau dua-duanya satu, dia satu. Kalau OR itu salah satu-satu, dia satu gitu. Jadi ada pola yang jelas. Nah, kalau XOR itu tuh bagi A itu bingungin gitu, Raf. Karena dia nggak bisa menarik garis perbedaannya gitu. Nih contoh ya, kalau XOR itu kalau Kak Cika analoginya bisa pacar nih. Misalnya kita punya pacar 2 nih, Raf. Kalau misalnya dua-duanya nggak ada tuh kita nggak mau nih. Tapi kalau dua-duanya ada juga jangan gitu. Maunya salah satu aja gitu, pacar gantian aja jangan sampai dua-duanya muncul gitu. Biar inget aja gitu maksudnya. Nah, si XOR ini zaman dulu tuh tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan singleton ini. Si layer yang 2 ini tuh nggak bisa, Raf. Karena bagi dia nggak cukup sel otak untuk memahami kenapa gitu. Kenapa bisa gitu ya. Kak Cika coba tunjukin next-nya. Gini, yang membuat dia bingung itu adalah ini, Raf. Jadi nih ya, kalau misalnya di perseptron ya, bukan singleton, sorry, sebenarnya bukan singleton, namanya perseptron. Nah, si perseptron itu tuh yang tadi Kak Cika bilang yang cuma 2 layer itu. Dia nggak bisa, misalnya gini, Kak Cika punya pola ya, Raf, ini misalnya. Oke, gue punya data nih kayak gini, terus gini gitu ya. Lagi gini, terus gini, misalnya. Kan dia bisa narik garis kan, dia bisa begini kan. Dan dia tahu gitu, oke, gue bisa bedain pola ini sama pola ini. Tapi kan kalau kayak gini susah ya, kayak dia bilang kalau 0, 0 jadi 0. Kalau 1, 1 jadi 0 juga. Kalau 0, 1 jadi plus. Kalau 1, 0 jadi plus juga. Terus dia mau gambarnya gimana, Raf? Mau gimana? Mau gini? Apa gini? Apa gimana gitu? Jadi dia nggak bisa solve itu gitu. Dia nggak bisa solve XOR karena masalah
ini karena masalah perseptron ini gitu karena dia terlalu sederhana karena cuman ada layer input sama layer output gitu. Oke ya, sampai sini oke. Sekarang pelan-pelan aja. Terus udah gitu, ini ya, ini tidak terpecahkan. Jelas aja gitu. Kenapa San? Kenapa Raf? Ya. Enggak, ini ada yang tidak jasan. Oh oke, oke. Nah, sekarang ini ya, Kak Cika tunjukin. Ini adalah sel otak tiruan yang primitif yang tadi Kak Cika bilang. Oh ini sing perseptron nih. Kita cuman punya input, taruh. Kita cuman punya, kok gini? Oh, bentar. Nah, kita tuh cuman punya input sama output. Dimana komputasinya nggak cukup nih. Sel otaknya pun nggak cukup. Tapi coba Raf, Ya, perhatikan dulu ya. Misalnya kita punya input nih. Kan ada output. Misalnya kita kebayangnya misalnya gue input XOR ya. Gue inputin 0, keluarnya harus berapa? Harus 0 kan? Ya. Kalau kita inputin 01, keluarnya harus, kalau kita inputin 10, keluarnya harus 1. Kalau kita mau inputin 11, keluarnya harus 0 gitu ya. Nah, maunya gitu. Nah, nanti tuh kita akan bikin persamaan di mana si input ini akan dikomputasi dan dia tuh punya bobot Raf, antara input dan output, di mana si bobot ini tuh akan memberikan pola sehingga dia bisa bikin kalau misalnya inputnya apa, outputnya apa, inputnya gimana, outputnya harus gimana gitu. Dia tuh menyesuaikan itu dengan mengatur bobot ini gitu. Nah, nanti ya kalau udah perlu kita jelasin. Ini kenapa ada ini dan bobot ini. Itu namanya bias gitu ya. Dia menyeimbangkan bobot supaya hasilnya tuh lebih kontras gitu. Jadi lebih jelas antara hasil yang satu dengan hasil yang lain gitu. Oke, mana sih Kak? Oke, Kak Cika kasih contoh ya. Jadi Kak Cika clear dulu. Terus kita lihat di sini namanya adalah neural. Nih ya. Lagi nyerah. Oke. Tadi kan Kak Cika bilang ya, kalau misalnya konsep neural itu tuh kalau di coding itu cuman kayak tadi aja ya, cuman konsep bukan beneran ada node-nya. Tapi kalau kita buat dalam programming tuh sebenarnya kayak persamaan aja. Nah, codingnya itu tuh kayak gini. Mana ya? Kita buka dulu. GitHub. Ada di GitHub Kak Cika yang neural net. Sign in dulu. Oke. Kak Cika punya neural. Nah ini. Oke. Nah, Kira. Ini sambil kita manasin Python-nya. Jadi maksud Kak Cika gini. Apapun gitu ya, anything di dalam dunia teknologian itu sebenarnya coding gitu. Tadi Kak Cika bilang kan, neuron yang tadi ada konsep, ada hubungan antar neuron, ada layer segala macam tuh bentuknya sebenarnya kayak gini aja, matriks, di mana dia punya koneksi dan dia bertingkah laku seakan-akan dia hubung satu sama lain gitu. Jadi codingnya tuh kayak gini, kayak misalnya kita punya input nih X gitu ya. Terus kita punya ada beberapa input yang mau dipakai yang mana. Nah, ini input deh, ini inputnya 00, 01, 10, 11. Terus ini outputnya nih gitu. Nah, terus kita random, kita bikin koneksi. Nah, 21 itu artinya apa? Inputnya 2 gitu ya. Kita punya input 2 neuron, outputnya 1. Jadi kayak gini. Nah, ini tuh kayak cara tuh kayak gini. Ya. Nah, oke.
Nah, ini nanti kita hitung nih, nanti persamaannya Kak Cika, tapi ini tidak Kak Cika ditarik dulu karena konsepnya dulu. Nah, ini nanti dia akan punya bobot nih masing-masing. Ini diiterasikan kan supaya kalau inputnya apa, outputnya sesuai yang kita mau. Nah, balik ke yang tadi ya. Paling enggak, udah lihat codingnya tuh kayak gini. Kalau kita balik ke sini, kita lihat ya, ini dia. Lihat deh. Nah, sekarang kita mau eksperimen ya. Inputnya tuh 3 nih. Terus kita bilang, kalau gua kasih inputnya X0 misalnya gitu ya. Ini katakan ini X0, ini X1, ini X2. Kalau inputnya 001, dia outputnya 0. Kalau 011, outputnya 0 juga. Kalau 1011, kalau 101, outputnya 1, dan gitu. Pokoknya tabelnya gitu. Ini tabel apa sih, Kak? Tabel tabel yang harus dipelajari sama si neuron ini gitu. Nah, kita bikin rumusnya kayak gini. Jadi kita bilang, oke, kalau gitu kan inputnya 3 tuh. Berarti kan si neuronnya kayak gini kan arsitekturnya. Gini ya, Raf, kebayang nggak? Inputnya 3, gitu ya. Inputnya 3, outputnya 1, gitu. Jadi misalnya, pokoknya kalau 001, dia outputnya harus 0, dan seterusnya gitu. Nah, setelah kita train itu ngapain, Kak? Kita melakukan persamaan, terus kita update bobotnya. Bobotnya kita update. Lihatin, dia bisa jawab, Raf. Jadi, memang dia tidak angkanya nggak bulat. Tapi lihat deh, kalau angkanya mendekati 0, dia berarti 0. Kalau dia angkanya mendekati 1, berarti dia 1. Tapi dia bisa menjawab dengan benar, lihatin. Kok bisa? Kenapa? Jika bilang neural net itu bisa kalau ada pola, Raf. Dia bisa lihat bahwa apa ini output, ya kan? Itu sama ini, Ay. Dia bilang, oh, gue tuh sama X0 gitu. Ya udah, mau gimana juga gue tinggal di row X0. Dia tahu polanya, sehingga dia akan membentuk equation atau persamaan yang memenuhi itu. Kayak bayangin. Sekarang kita lihat kalau dikasih XOR. Ya, kita kasih XOR nih sekarang. Datanya kan XOR nih. Tapi inputnya 3. Nggak apa-apa, inputnya 3 nih ya. Tapi kan XOR prinsipnya adalah kalau salah satu... Oh, enggak. Ini enggak. Ya, maksudnya inputnya 001, dia 0. Kalau 1 semua, pokoknya kalau ini ganjil ya, kalau satunya ganjil akan 0, kalau satunya genap dia akan 1. Jadi intinya kalau inputnya 3 ya, sebenarnya ini kayak tadi juga sama ya. Kalau misalnya dua-duanya, kalau genap tuh dia malah 0, kalau genap dia 1, kalau ganjil dia 0. Nah, ini tuh bagi dia membingungkan. Gue nggak ngerti gitu. Terus apa yang terjadi pada saat kita lakukan? Arsitekturnya masih sama ya, gini ya. Jadi ada 3 input, 1 output. Itu dia pusing gitu. Lihatin, hasil bobotnya itu jadi saling meniadakan gitu. Jadi canceling out each other gitu. Karena dia nggak learning gitu, karena dia bingung. Katanya kalau 001 0. Tapi kalau 111 0 juga sih gitu. Dan ini nggak ada polanya kan? Dia nggak melihat pola di dalam sini gitu. Gue nggak ngerti gitu. Jadi dia nggak bisa. Nah, waktu Kak Cika ngerjain tugas akhir tuh state-nya di situ masih primitif banget. Jadi boro-boro navigasi robot. Ya XOR aja kagak bisa. Sebodoh itu, Nah, terus gimana dong, Kak? Nah, akhirnya berkembang nih. Orang mulai berpikir, kayaknya kita harus ngasih layer lagi. Nah, Kak Cika mau nunjukin ya. Nah, ini. Yang Raf lihat tadi itu adalah ini Raf, perseptron ini. Perseptron. Ini kan.
bodoh banget ini gitu. Kan orang mulai berpikir, oh gue kasih layer di tengah nih gitu ya. Mulai layernya ada 2 lah kayak gini. Mulailah ada warna-warna gitu. Ada bagian, ada yang memori, ada yang kernel, ada yang convolution. Itu tuh nanti jadi bertambah banyak gitu, Raf. Lihat bentuknya tuh ada yang terkoneksi setiap node-nya, ada yang enggak. Nah, machine learning tuh sekarang adalah perkembangan ini, arsitektur hubungan antara eh, neural nets ini sebenarnya. Dan ini yang mana yang paling bagus, Kak? Tergantung kasusnya. Nah, kalau ada perusahaan gitu ya, yang dia perusahaan AI, terus AI-nya dia tuh pinter banget gitu ya. Kok jago sih AI-nya dia? Nah, itu berarti dia menemukan rumus yang tepat atau arsitektur yang pas untuk kasus yang spesifik. Karena nggak ada arsitektur yang bagus untuk semua kasus, Raf. Jadi, makanya banyak di variannya tuh karena orang ya bereksperimen untuk mendapatkan hasil yang paling baik gitu. Nanti ketika ajarin beda-bedanya apa gitu ya. Tapi kira-kira jadi kayak gini loh sekarang tuh gitu. Ini 2016 sekarang udah kompleks. Nah, sekarang berarti kan dikasih layer kan, Raf? Jadi otaknya sekarang ada berapa? Ada 5 nih, tadinya 3, sekarang jadi 5. Tapi perbedaannya apa? Dia punya input nih. Nah, dia punya hidden layer sama punya output layer. Saya kita punya ini inputnya 0 ya. Berarti outputnya harus berapa nih kalau XOR? Berarti harus 0 gitu ya. Tapi dia melewati hidden layer dulu. Nah, di setiap hidden layer tuh ada bias ya, nggak apa-apa ya. Ini tuh menyimbangkan aja gitu. Supaya outputnya itu imbang gitu. Nah, tapi yang Raf mesti perhatiin bahwa tadi kan Kak Cika bilang ya, kalau manusia tuh mengingat gimana? Manusia tuh mengingat dengan mempunyai koneksi antar neuron kan. Misalnya, oh gue inget lagunya Dewa 19 gitu misalnya. Atau gue inget lagunya Sheila on 7. Itu karena di brain cell-nya dia ada koneksi yang sangat kuat gitu. Mielinnya tuh tebel gitu. Jadi artinya ingatan atau memori di otak manusia itu adalah hubungan antar neuron dan lapisan mielinnya gitu. Nah, kalau di dalam neural network itu ininya bobotnya gitu. Bayang nggak? Jadi ini tuh seriusan bobot gitu. Jadi artinya angka gitu. Kita dapat angka dari mana? Ada persamaannya. Jadi nanti dia akan menghitung bagaimana supaya korelasi antar neuron ini dengan bobot-bobot tertentu akan menghasilkan output yang diinginkan sesuai dari input yang diberikan. Oke, sampai sini clear nggak? Jadi kalau ditanya misalnya, machine learning itu belajar gimana sih? Dia belajar dengan melakukan iterasi persamaan, terus dia mengupdate botnya. Nah, nanti kecerdasannya dia tuh jadi satu file gitu, Raf. Isinya matriks. Matriks ini tuh isinya bobot-bobot semua gitu. Hasil dari dia learning gitu. Dia menyeimbangkan bobot ini supaya input sama outputnya tuh sesuai. Bayang nggak? Kira-kira gitu. Nah, ternyata setelah kita kasih hidden layer, itu dia lebih pinter. Kenapa? Karena ada satu layer yang bisa mengumpulkan pola dulu. Kayak misalnya, oke nih, ya hubungan antar neuron ke hidden layer tuh kayak gimana bobotnya, nanti dilihat lagi hubungan dari hidden layer ke output tuh kayak gimana. Jadi ada satu layer lagi untuk melakukan komputasi. Jadi dia akan lebih teliti. Ya, oke. Sekarang kita lihatin contohnya. Nah tadi, ini kan tadi yang Kak Cika tunjukin kan kayak tadi ya, maksudnya yang tadi tuh kan perseptron ya. Sekarang kita tambahin layer kan, Raf. Nah, codingnya berarti kan kayak gini nih. Ini codingnya inputnya kayak tadi ya, tapi outputnya juga kayak tadi. Tapi Raf lihat sinapsnya atau koneksinya itu ditambah. Jadi ini kita tambahin, Raf. Jadi ada bobot dari input ke hidden layer, ada bobot dari hidden layer ke output. Jadi ini kalau Raf lihat ya, jadi konfigurasinya tuh inputnya 3, hidden layernya 4, terus outputnya berapa?
outputnya 1. Jadi koneksinya tuh begini. Nah ini tuh dia lebih pinter. Dia lebih pinter karena apa? Karena dia punya waktu untuk mengadjust bobotnya supaya dia bisa decide ini outputnya gue harusnya apa gitu. Nah ini tuh dia lebih pinter gitu. Sampai sini kebayang nggak? Jadi kayak gitu ya. Nanti rumus ini sebenarnya rumusnya sederhana sih, rumus biasa gitu. Tapi dia mengiterate perhitungan sinaps-sinaps ini. Nah, jadi konfigurasinya kayak gini ya, Ra. Kebayang ya. Inputnya 3, outputnya hidden layernya 4, outputnya 1. Jadi Kak, kalau misalnya hidden layernya bagusnya berapa? Ah, itu tergantung kasus tuh. Kalau misalnya 4 aja udah cukup bagus, nggak usah ditambah gitu. Nggak usah terlalu overkill. Terus Kak, outputnya berapa? Oh, output juga bebas, Raf. Jadi output tuh nggak harus 1. Jadi bisa aja misalnya kita mau ya, inputnya misalnya gambar gitu. Terus nanti outputnya bisa misalnya anjing, kucing, atau beruang gitu. Itu boleh gitu. Outputnya bisa banyak, inputnya bisa banyak. Hidden layernya pun bisa banyak gitu. Tergantung kasus. Oke, nah sekarang Kak Cika tunjukin nih. Ini sama loh, Ra, kayak tadi ya. Kita sekarang coba pakai data yang tadi, yang membingungkan di kasus yang sebelumnya gitu ya. Ini kan nggak ada pola nih, nggak ada pola. Jadi dia bingung, hah, ini gimana nih? Ini tidak terpecahkan dengan konfigurasi yang tadi, yang perseptron. Tapi dengan konfigurasi yang ada hidden layernya, liatin Raf, dia bisa jawab gitu. Jadi artinya memang kalau kita punya lebih banyak neuron dan dia koneksinya itu kayak arsitektur yang tadi, dia bisa menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Oke, berarti berhasil ya. Ini dia bisa memberikan jawaban yang sesuai. Sekarang kalau kita kasih XOR bisa nggak? XOR nih ya. Kalau dia genap dia 1, kalau dia ganjil dia 0. Ternyata bisa juga nih. Jadi udah nih mulai pinter dia. Masalah XOR sudah terpecahkan nih. Dia bisa gitu. Kenapa? Karena udah ada layer baru yang akan membantu proses komputasi menjadikan datanya confirm. Dia bisa bedain antara gue harus pilih 0 atau 1 gitu. Oke, udah sampai sini kebayang nggak, Raf? Jadi, nah, nantinya kan bakal jadi rame kayak gini ya. Wah, udah gila lah ini segala macamnya. Nah, oke. Sekarang Kak Cika mau kasih contoh nih. Kan tadi Kak Cika bilang ya, Raf, nggak semua kasus harus pakai neural network kalau mau kita selesaikan gitu. Tapi sebenarnya kalau dia punya pola, itu bisa kita jadiin, kita pakai neural network. Sekarang gini, kita bisa nggak sih bikin machine learning buat misalnya ngasih tahu kita tuh masuk kategori apa, cuma dari bobot sama tinggi badan, bisa nggak? Kayak misalnya kita bilang, tingginya 150, beratnya 40, gue masuk kategori mana ya? Itu pakai machine learning bisa nggak, Raf? Kalau secara harusnya bisa kan, ada pola kan? Kalau misalnya Kak Cika punya tabel kayak gini, sebenarnya nih maksudnya kalau di sini kan berarti dia masuknya underweight, di sini healthy kan, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita perhatiin ini sebenarnya apa sih? Kan sebenarnya rasio kan. Gitu. Dia sebenarnya rasio. Nah, machine learning itu dia bisa punya approach yang beda sama kita, Raf. Jadi dia tuh nggak ngitung secara matematik, tapi dia melihat, dia bisa tahu rasio. Jadi dari pola gitu. Kayak nggak? Jadi kayak misalnya, oh kalau angkanya segini sama angkanya sekitar segini tuh jadinya segitu gitu. Nah, dia tuh bisa punya sense itu. Dari apa? Dari persamaan. Nah, oke, sekarang contoh ya, Kak Cika mau bikin yang kayak gini. Berarti kan codingnya sebenarnya sama aja sama yang tadi ya, sama nya predik ya. Sama aja kita masukin input gitu ya.
nanti saya jelasin, tapi ada perhitungan di mana dia bisa mengenali input. Nah, lihat ya. Kalau kita mau ngajarin machine learning kan harus di-train ya, Raf. Inputnya apa? Nanti kan kita mau bikin project nih, data science atau apa gitu ya. Inputnya kayak apa? Datanya kayak gimana? Nah, kalau kita mau belajar kalau kita mau bikin machine learning yang bisa detect berat badan, berarti inputnya kan berat badan sama tinggi badan kan. Jadi misalnya kita bilang nih, jadi nge-trainnya gimana? Ya udah kita kasih data untuk setiap warna. Jadi kita cuma bilang, nih ya, gua kasih ya, kalau 158 sama 45 itu 158 sama 45 ya, kita lihat di tabel itu tuh masuknya weight statusnya 18 gitu. Yaudah kita tulis. Kalau 16555 itu 20 dan seterusnya, ngikutin tabel ini lah pokoknya, Raf. Terus kita kasih statusnya underweight, healthy, overweight. Ini tuh kita masuk dalam machine learning-nya. Nih kita bilang, nih ya, gua kasih ya gitu. Gue kasih datanya 15845, 16555. Nah, itu tuh kita bilang bahwa kalau ini outputnya ini, kalau ini outputnya ini, kalau ini outputnya ini, kalau ini outputnya ini, kalau ini outputnya ini. Kalau ini apa outputnya? Ini yang kita tanyain. Kita bilang, sekarang kalau kayak gini lu bisa bedain nggak? Nah, itu tuh kita bikin datanya, kita hitung nih ya pakai Python, pakai di scale out segala macam lah. Nanti Kak Cika jelasin detailnya kalau kita udah praktik. Tapi sederhananya dengan memahami rasio itu, dia bisa jawab loh, Raf. Jadi kayak, ya ini kan codingnya kayak gini ya. Terus kita bikin sintek kayak gimana? Inputnya kan sekarang buka ya. Kan inputnya ada berat badan sama tinggi badan kan. Udah gitu kita kasih hidden layer-nya 5 katanya gitu ya. Outputnya berapa? 1 aja kan? Kan outputnya cuma bilang bahwa lu skornya 18 berarti underweight, lu skornya sekian berarti overweight gitu. Nah, ini tuh input kedua nih. Dan ini terkoneksi ke semua. Nah, dia akhirnya mengkomputasi semua bobot-bobot ini dan ternyata dia bisa jawab, Prof. Kalau misalnya kita tanya si siapa namanya mana yang terakhir tadi 16055 itu dia bisa jawab bahwa dia itu apa gitu. Tapi kok di sini nggak ada ya? Oh, ini bisa nih. Jadi kayak ini tuh hasil jawabannya dia. Kalau kita kasih masuk 18550, dia tahu itu 17 underweight nih. Ini orang tinggi banget tapi beratnya rendah gitu. Ini orang pendek banget tapi tinggi tinggi gimana? Pendek banget tapi beratnya berat banget, mau 100 berarti gendut banget gitu ya. Ininya 40 tuh dia bisa, Raf. Jadi dia bisa menerjemahkan masalah ini menjadi suatu arsitektur neural network. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Cika, kita perlu nggak sih misalnya bikin hitung BMI ini pakai machine learning? Harusnya sih nggak perlu. Harusnya nggak usah gitu. Tapi misalnya gitu kita nggak mau punya tabel, daripada lihat tabel kayak gini, daripada nyimpen lookup table dalam matrix, mendingan kita ngetrain aja machine learning. Itu kan sebenarnya komputasi perhitungan equation yang berulang kan. Yaudah kita nanya ke dia aja gitu. Jadi Raf kebayang nggak? Kayak sekarang kan kita bisa nyuruh dia misalnya, lu ngilangin spasi, lu hitungin, prediksiin saham, lu apa? Itu karena dia udah dikasih rumus gitu. Dan dia dapet rumus itu,
Karena sama kita di-train. Nge-trainnya gimana? Kita kasih data, kita kasih persamaan, dia disuruh iterasiin data itu di dalam persamaan itu gitu. Sampai dia akhirnya memiliki kecerdasan yang cukup hingga udah tuh dikonfigurasi itu ngunci jadi suatu model gitu istilahnya, kalau di itu tuh namanya istilahnya model gitu. Nah, dia akan jadi satu model yang akan dipakai terus gitu. Jadi kalau udah pinter ya udah nanti tinggal diupdate aja gitu. Itu Raf. Jadi gitu ya. Nah, Kak Cika mau nunjukin biar aku kebayangnya seperti ya. Cika tunjukin satu machine learning yang approach-nya beda. Ini buat ngebayangin approach-nya aja ya. Oke. Nah, sekarang gini Raf. Machine learning itu tuh macam-macam kan, atau AI. AI itu dia bisa melihat pola dari gambar, bisa melihat pola dari suara, bisa melihat pola dari angka, gitu ya. Ini contoh ya, Kak Cika, ini tuh sudah ada mesinnya, dan mesinnya itu ada di punyanya IBM deh kalau nggak salah. Jadi kita nggak tahu tuh kayak gimana dia pakai arsitektur kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi yang mau Kak Cika jelasin ke Raf itu adalah kita tuh bisa ngajarin mesin dengan data. Nah, datanya kayak gimana? Bisa gambar kayak gini, Raf. Jadi ini tuh Cika mau bikin ya, bisa nggak sih si machine learning itu bedain ya? Misalnya kita punya kamera nih di depan pintu gitu atau di depan jendela. Terus kalau jendelanya itu terbuka atau misalnya tertutup, itu berarti aman. Tapi kalau dia terbuka apa tertutup tapi ada orang, itu berarti ada penjahat tuh. Lo harus telepon 911 gitu. Nah, berarti kan kita harus ngajarin ke dia gambar yang aman sama nggak aman kan. Nah, ini tuh namanya label. Jadi kalau kita ngajarin machine learning itu masih ada labelnya gitu. Kayak misalnya, Raf mau bikin apa? Kita misalnya mau bikin prediksi penjualan produk gitu ya. Misalnya Raf misalnya kerja di Ferrari atau enggak lah, kerja di jual mobil lah ya, misalnya gitu ya. Terus kita mau predik bakal yang laku tuh mobil listrik apa bukan listrik gitu. Nah, itu kan berarti kita harus bikin label tuh. Labelnya apa? Misalnya mobil yang bakal laku apa dengan input kayak gini, mobil listrik atau bukan mobil listrik gitu. Atau misalnya kita punya data pasien gitu ya. Dia kan pasien tuh ada punya ada tekanan darah, ada kandungan apa ini itunya gitu kan ya. Terus misalnya kolesterol baik, kolesterol jahat apa segala macam. Nah, itu tuh bisa outputnya tuh bisa misalnya ini orang bakalan kanker atau nggak kanker gitu. Atau bisa juga misalnya orang ini bakalan kanker atau diabetes atau apa gitu. Nah, itu juga bisa kan, inputnya bisa beda, outputnya bisa beda. Nah, itu kita bisa train ke si mesin ini gitu. Nah, yang Kak Cika mau introduce di sini tuh adalah jenis datanya. Jadi supaya nanti oke, untuk jenis data kayak gini tuh approach-nya kayak gini. Nah, terus lihat ya, machine learning tuh juga bisa kayak gini. Kan ini gambar ya, ketika kita nggak tahu ya di belakang tuh kayak gimana arsitekturnya, tapi ini contoh di mana Raf tahu nggak penyakit demensia gitu yang kayak orang yang degradation memory gitu ya, mulai lupa gitu ya. Itu ternyata katanya bisa dideteksi dari cara dia menggambar jam gitu, Raf. Jadi kalau dia bikin jam ini lengkap, itu berarti dia kemungkinannya nggak demensia. Tapi kalau udah ngaco gitu ya, udah gambarnya jelek, angkanya nggak lengkap, salah-salah, terbalik-terbalik gitu, itu tuh dia ada kemungkinan demensia gitu. Nah, contoh ya, misalnya ini ya Kak Cika cobain ya, ini back to project ya. Kita coba train ya. Ini kita coba train, kita kasih data, kita tes gitu ya. Misalnya Kak Cika, dia bisa jawab nggak? Nah, ini mesinnya kita nggak tahu ya, tapi ini nunjukin aja how
eh, how machine learning works gitu ya. Apa aja yang bisa kita suruh gitu. Sejauh apa mesin itu bisa kita suruh-suruh dan bagaimana cara dia mengerjakan itu gitu. Nah, kalau gambar kayak gini sebenarnya yang dilakukan di belakang layar nanti lagi tren dulu ya. Dia masih ngetren. Ngetren tuh ngapain Kak? Dia lagi ngupdate bobot sama arsitekturnya dulu. Nah, yang dia pelajari apa Raf? Kalau kayak gitu tuh pola Raf. Jadi kayak misalnya dia lihat ya, hubungan antar pikselnya tuh kayak gimana gitu. Oh, kalau hubungan antar pikselnya kayak gini, berarti dia masuk kategori label yang ini. Kalau konfigurasinya kayak gini, dia masuk ke label yang itu. Contoh ya, misalnya nih Kak Cika coba ya. Kak Cika coba tes. Dia gambar jam kayak gini gitu ya. Itu doang gitu misalnya. Terus Kak Cika tes. Dia bisa jawab. Dia bilang, lu fail gitu. Lu demensia lu. Karena dia yakin 83% lu pasti lu gagal nih. Lu nggak lulus tes. Karena lu kayaknya sakit gitu ya. Atau misalnya Kak Cika bikin nih. Oke, aku bikin yang rada bagus nih. Gitu. Oke, ini jam nih. Ini ada 9, ini ada 6, ini ada 12, ini ada 3, ini ada 1, 2, 4 gitu ya. Kita bikin harap ya. 6, 7, 10, 11 gitu ya. Kak Cika lolos nggak? Nah, terus dia bilang pas kan, dia sebagai yakin nih, lu lolos, lu nggak demensia gitu. Tapi ini kan nunjukin ya bahwa si AI itu bisa mengenali pola dari gambar, video, asal ada bentuk data yang sesuai sama output yang diinginkan, dia bisa belajar gitu. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin satu lagi, Raf. Ini menarik. Ya. Kak Cika ngajarin dia matematik, tapi nggak secara aritmetik. Kebayang nggak, Raf? Jadi ini nunjukin bahwa machine learning itu dia bisa belajar nggak aritmetik. Karena kalau aritmetik tuh belajar misalnya 5 5 itu aritmetik misalnya 2 tambah 3 berarti 5. Kalau itu dari pola dan bisa loh Raf. Jadi kayak Kak Cika tuh ngajarin dia, gue ajarin ya lu matematik tapi dari pola. Jadi kayak 5 itu 1 tambah 4, 3 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 2 tambah 3, 1 tambah 4 gitu. Diulang-ulang aja misalnya gitu ya. Boleh lah sekian. 6 itu 3 tambah 3, 1 tambah 5, 2, dan seterusnya gitu. 8. Nah ini tuh Kak Cika ajarinnya gitu. Dan dia menghafal gitu. Jadi dia bukan aritmetik, bukan ngitung 1, 3 gitu. Ada 3, terus ditambah 2, jadi 5. Enggak gitu. Tapi dia ngelihat pola. Kayak dihafalin gitu sama dia. Terus dia hafalin berdasarkan dataset ini. Terus apakah yang terjadi pada saat Kak Cika tes gitu ya? Tunggu. Misalnya, gimana ya caranya? Harus train dulu ya. Berarti train dulu sama dia. Kak, kalau kayak gini, berarti datanya apa? Datanya angka. Jadi, kita tuh bisa ngetrain mesin itu, misalnya angka. Kayak misalnya, kita apapun, Raf, angka apapun. Kayak misalnya nih ya, kayak Kak Cika bilang, kayak sekarang ya, misalnya 5 sama 2 apa nih? Jadinya 7 gitu. Tapi dia nggak secara aritmetik, dia ngafalin. Dia ngelihat selalu, oh kalau 1 sama 2 jadinya apa? Nah ini kan masih salah kan? Karena dia nggak aritmetik. Mungkin datanya kurang. Misalnya ini berarti modelnya jelek nih. 2 tambah 2 misalnya gitu bisa nggak? 5. Coba ya. Ini kacau nih. Wah modelnya kayak gini. Tapi ngaco dia. Oke udah. Kak ulang. Waktu itu lebih pinter kayaknya datanya kurang banyak. Nah kalau misalnya machine learning atau AI-nya bodoh ya Raf, berarti kemungkinannya ya bisa datanya jelek, atau datanya kurang, atau datanya nggak relevan, atau pincang, atau si arsitekturnya emang jelek gitu. Coba ya tadi berapa? 2 sama 2 dia bisa nggak sih? Kok bodoh sih dia? Oh, bodoh. Ini kayaknya datanya kurang dan mesin arsitekturnya kayak jelek. Tapi waktu itu ketika coba berhasil gitu. Bisa gitu. Jadi artinya approach-nya si machine learning tuh nggak bisa disamain sama kita gitu. Kayak nanti ya misalnya computer vision gitu. Itu susah lagi Raf. Kayak misalnya robot gitu ya. Kan kalau kita misalnya ngelihat ya nyetir nih misalnya. Kita tuh kan bisa ngebedain jarak kan Raf. Kayak Raf misalnya naik sepeda atau naik mobil atau naik motor. Itu kan kita bisa ngerasa misalnya
di depan kok melambat, kita ngerem kan. Nah, kalau mesin itu tuh punya masalah vision gitu, karena kalau kita kenapa matanya dua? Karena si perbedaan sudut itu akan memberikan depth kan, kedalaman. Jadi kita tahu jarak itu dari perbedaan itu kan. Nah, kalau computer vision kan biasanya kameranya satu tuh. Dia nggak tahu depth kan. Terus dia juga nggak bisa bedain layer gitu loh, Raf. Jadi dia nggak tahu misalnya ada objek mana yang lebih depan sama lebih belakang. Nah, itu tuh machine learning juga masih pusing gitu, kayak dia nggak bisa bedain nih, gue mana yang lebih depan nih, objeknya kok kayak di satu 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 apa ya, satu bidang yang sama. Nah, itu juga bisa di-train juga tuh. Jadi itu salah satu kelemahan mesin tuh masih banyak gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau diganti sama mesin tuh mereka masih struggling, tapi udah tambah pinter gitu. Taruh dulu. Sekarang Kak Cika tuh mau nunjukin, tadi mau ngomong apa? Oh, balik lagi ke sini ya. Ini ya. Nah, ini kan udah jadi banyak banget kayak gini-gini. Oke. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin AI ya. Kan tadi kan Prof udah lihat, inputnya tuh bisa angka, bisa apapun. Tapi algoritma atau arsitektur yang digunakan untuk AI-nya akan beda gitu. Contoh, misalnya Raf mau pakai angka gitu ya. Nanti modelnya tuh akan beda sama kalau misalnya buat gambar. Kan kayak sekarang misalnya ada kan kantor yang misalnya, atau ya misalnya kantor mau masuk kantor itu dikenali wajahnya dulu gitu, atau misalnya kayak Raf misalnya bikin daftar aplikasi deh, misalnya mau bikin paspor gitu kan, atau misalnya mau bikin kartu ATM gitu di bank gitu kan, ada pengenalan wajah segala macam gitu tuh gimana sih Kak? Nah, itu tuh ada arsitektur Craft. Jadi dia akan mempelajari gambar ya. Gambar itu tuh diamati per pixel gitu. Nah, nanti pixel-pixelnya tuh dioperasiin, cari sampai ada pola yang bisa dipelajari. Nah, itu ada proses convolution, di pooling, di convolution lagi gitu ya. Jadi kayak dimampatkan terus di ekstrak gitu, diambil fiturnya. Ini yang tadi kita belajar ya. Jadi ini tuh proses pengenalan fitur dari suatu gambar gitu. Jadi dia mempelajari hubungan antar pixel yang ada nih. Kayak gimana nih hubungannya. Nanti dia udah tahu polanya. Nanti dia akan bisa mengklasifikasi itu. Dari situ dia lihat, oh kalau polanya ini tuh berarti mobil. Kalau polanya apa dia truk. Kalau polanya gitu dia van. Nah, label ini tuh terserah kita. Nah, kayak kemarin Kak Cika bilang kan, kalau misalnya kita pakai mau ngebedain COVID sama, ingat gak? COVID yang normal sama pneumonia. Sama kayak gitu. Jadi dia akan memproses itu gambar, dia pelajari hubungan antar pixelnya, korelasinya, itu kita nanti ditambahin tuh labelnya antara COVID nggak COVID, normal sama itu. Tapi prosesnya tuh pakai arsitektur yang seperti, nah arsitektur itu tinggal dipakai. Cuman memang kita paling nggak secara umum harus tahu cara kerjanya dia kayak gimana. Nah, di proses-proses yang di tengah ini ya Raf, ya kayak convolution, pooling, itu tuh sebenarnya membuat gimana caranya pola itu semakin jelas gitu. Kayak misalnya, oke, ini tadinya 9 kali 6 kali 6 gitu ya. Terus kita kasih kayak filter gitu, kita sederhanakan jadi lebih mampat lagi, jadi cuma 4 kali 4, tapi isinya tuh dijumlah-jumlahin gitu. Jadi kan kelihatan tuh angka-angkanya gede. Terus dikecilin lagi tuh, jadi polanya begini gitu. Nah, si pola ini kan udah jadi ekstrak pola dari ini. Nah, dari sini baru kita melakukan classification. Nah, kenapa harus sampai ada extraction feature itu adalah karena kita pengen ngebedain gitu antar satu input sama input yang lain tuh kira-kira cirinya sama nggak secara angka. Itu kalau bisa dikenali dia belajar lah gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ini mengenali gambar gitu.
Dia mengenali gambar tuh dari oke gue ngecek ada berapa objek, nah, terus diproses lah setiapnya. Makanya kalau proses gambar gini tuh lama, Raf, ngabisin waktu gitu. Dan makin banyak teknologi yang bisa makin cepat memprediksi itu. Tapi intinya gitu. Oke, nah, oke ya sampai situ ya, machine learning. Nah, yang ketika mau tunjukin tuh sekarang, Raf kebayangkan kurang lebih tuh machine learning kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin ini ya. Contoh AI yang kita pakai sehari-hari ya sekarang, misalnya ChatGPT. Tadi Kak Cika suruh ChatGPT ngejelasin tentang dirinya sendiri ya, tahu? Mana ya dia? Mana ya? Oh, tadi ChatGPT Kak Cika kemana ya? Hold on. Ini enggak. Ini nih. Enggak juga. Kemana ya? It's gone. Oh ini. Ini ya, nih ya Kak Cika coba ya, dia bener nggak ya bikinnya? Kayak nggak bisa. Lalu LLM. Nah, oke, ya. Ya, kan tadi kita udah belajar ini. Aku udah tahu nih. Oke, di awal tuh ada neural network. Nah, neural network itu bisa dipakai untuk segala macam. Kemudian mulai ada perseptron dan lain-lainnya gitu. Nah, yang sekarang tuh lagi AI yang kita suruh itu adalah ini, Raf. Dia bukan mengenali gambar yang kayak misalnya kita nanti nyuruh dia di data science itu, maksudnya lu coba proses bersihin data ini, atau misalnya baca data dari teks masukin ke dalam tabel gitu. Itu tuh dia modelnya namanya LLM. LLM itu dia mempelajari teks. Jadi dia tuh bisa jawab pertanyaan, bisa memahami gitu ya, bisa membuat kesimpulan. Nah, ini tuh itu awalnya dari natural language processing gitu, mana dia tuh belajar secara semantik itu, Rob. Jadi dia tahu ya hubungan antar misalnya oke, ini orang misalnya ini ada kalimat ya, subjek, predikat sama objeknya apa nih gitu. Nah itu dia belajar semantik dulu. Jadi ini tuh sebenarnya proses panjang dulu nih. Dulu tuh masih bodoh banget kan, tapi sekarang tuh dengan LLM itu dia menjadi lebih cerdas karena arsitekturnya tuh udah lebih advance gitu. Nah, mau Kak Cika tunjukin ke Raf itu adalah gini, AI ini kenapa bisa sih gitu? Kenapa dia bisa ngerti kita ngomong apa? Nah, dia tuh belajar ini, Raf. Dia belajar statistik. Jadi dia tuh mempelajari ya. Cika mau nunjukin apa tadi? Nah ini. Dia bisa predict network ya, bisa bikin essay, bisa conversation, bisa answer questions, bisa apapun gitu ya. Nah ini tuh berkembang terus kan dari tahun 2060, 2010, sampai 2017 gitu ya, sampai sekarang gitu. Nah dia belajar dari mana? Dia belajar dari buku, jadi dia tuh ngebacain segala yang ada gitu, teks yang ada gitu, Raf. Jadi dia bacain buku, bacain artikel. Nah, dari situ dia pelajari kemunculan huruf dan kata-kata gitu. Jadi dia tuh sebenarnya secara learning pola juga gitu. Kayak saya sequence of word gitu ya. Saya kita ngomong, coba kamu bikinin pidato dong tentang 17 Agustus. Nah, udah baca tuh. Dalam artian di database-nya dia tuh dia udah go buku dan artikel gitu. Itu dia bisa mempelajari bahwa kalau konteks itu biasanya habis kata ini munculnya kata ini. Kalau udah ada kata-kata ini biasanya munculnya kata ini. Kalau udah ada kata-kata ini biasanya munculnya kata ini. Kebayang nggak, Raf? Jadi dia tuh kayak mempelajari, kayak misalnya kita kan kadang-kadang bisa niru orang gitu ya. Ini orang kalau ngomong, karena kita tahu kosakatanya,
tahu pola dia menaruh urutannya. Nah, itulah yang disebut sama si LLM ini gitu, LLM ini. Jadi dia makin pinter nih. Itu walaupun sebenarnya kalau datanya jelek dia bisa ngaco juga gitu. Kadang-kadang si AI ini tuh karena dia generatif ya. Generatif tuh dia artinya apa coba Raf? Dia bisa, Kak Cika generatif di mana ya? Generatif AI for hold on, face. Ya mana face? Nah gini. Aduh, yang mana ya? Tunggu ya, Kak Cika cariin dulu ya. Lupa, Nah, ini tuh generatif nih, Raf. Ini dulu tuh sebelum sekarang aja, kalau sekarang kan AI itu udah bisa bikin avatar kan. Sebelum itu tuh waktu mulai generatif tuh dia tuh bisa bikin wajah yang nggak ada gitu. Ini tuh di-generate, tapi ini nggak ada orangnya. Dia bisa generate berdasarkan prompt gitu. Kok bisa sih Kak? Iya bisa. Jadi dia bisa gini Raf. Jadi sekarang itu AI itu kan dia bisa ngejawab, terus dia bisa bikinin gambar pakai dari prompt tertentu. Misalnya gambar orang pakai jas lagi duduk di kursi lagi depan komputer gitu. Dia bisa generate itu karena apa? Karena dia udah belajar gambar sama keywordnya gitu. Nah, kalau dia kayak Midjourney gitu ya, atau misalnya, Raf pernah nyoba nggak Midjourney atau Leonardo gitu ya, atau misalnya ChatGPT. Kenapa dia bisa generate itu? Karena dia udah melihat banyak gambar, terus dia kebayang polanya gitu. Nah, sekarang ngomongin generatif ya. AI generatif itu dia mempelajari pola ya. Misalnya dia lihat wajah nih. Kita suruh ini tuh hasil generate ya. Tapi sebelumnya tuh dia belajar dari foto-foto yang udah ada gitu. Nah, dari foto yang udah ada dia tuh pelajari kayak misalnya, oh kalau tone kulitnya gini biasanya rambutnya gini. Kalau misalnya matanya di sini biasanya hidungnya sebelah sini gitu. Terus kalau rasionya hidung sama mulut kayak gini tuh biasanya rasio ini yang lainnya gitu juga gini gitu. Dari panduan itu dia bisa ini tuh dia generate berdasarkan pola yang udah ada cuman dia rubah-rubah gitu, kayak nggak? Nah, tapi kalau zaman dulu suka ngaco tuh. Tapi kok bisa sih Kak dia matanya tetap dua, hidungnya tetap satu gitu ya? Karena ada korektifnya gitu, Raf. Jadi kalau misalnya AI, generatif AI, itu dia bisa nge-generate ya. Nge-generate hal yang baru gitu. Nah, itu yang ngeri itu. Jadi kita tuh sekarang udah masuk ke generatif AI. Yang ngeri itu nanti kalau udah agentic gitu. Kalau agentic tuh dia udah jadi persona. Jadi dia punya kepribadian sendiri, bisa decide, bikin decision sendiri. Nah, itu tuh udah lebih mandiri itu agak bahaya tuh. Kalau masih generatif tuh masih bisa kita suruh-suruh nih sekarang si AI. Nah, dia kan udah belajar lihat wajah tuh. Kayak misalnya kita aja ya, lihat wajah orang kan, terus kita bisa gambar sendiri gambar orang kan, kayak oh ya udah gue ngelukis gambar orang muka yang mungkin nggak pernah ada gitu. Nah, sama dia. Cuman ini dia memang punya fungsi koreksi gitu. Jadi dia nanti akan mencocokkan hasil generate-nya sama statistik wajah yang pernah ada. Jadi kalau hasilnya dia generatif nih tiba-tiba mulutnya di samping gitu, nanti dikoreksi sama si sistem AI-nya sendiri gitu. Secara statistik nggak ada nih orang yang mulutnya di samping, salah, lu generate lagi yang benar gitu. Nah, makin lama dia makin presisi itu, jadi makin bagus. Gitu, Raf. Jadi sekarang tuh kita udah masuk ke eranya era AI generatif gitu ya. Makanya sekarang semua tuh GPT, cloud, apa lagi, DeepSeek gitu ya, dan lain sebagainya. Itu tuh belajarnya ini nih. Dia bacain ini dan dia predik next word. Gimana caranya dia predik? Ya dari latihan gitu, kayak misalnya kita nih main biliar atau nyetir gitu.
Itu kan lama-lama bisa predik kan kayak nih orang pasti bentar lagi ngerem nih. Atau misalnya main bola, bentar lagi dia mau nyerang nih sebelah sini nih gitu ya. Oh nanti yang ngegolin si ini nih. Itu kan sebenarnya dari statistik kan. Nah jadi itulah bagaimana AI ini berkembang gitu. Cuman memang ada kekurangannya gitu. Oke, sekarang Kak Cika mau nunjukin ini. Kak Cika mau nunjukin ini. Ini mirip juga. Ya. Kalau Raf pakai GitHub, itu pasti tahu yang namanya Copilot deh. Copilot Kak Cika kok hilang ya? Tunggu. Gue hilang deh. Copilot saya kemana? Kalau nggak dicari dia ada nih. Kemana cuy? Bentar ya. To activate Copilot visual. Masih ada nggak sih? Tanpa ada link gitu ya. Tanpa ada link and match dengan kementerian lain dengan departemen lain. Spacebar. Ada spacebar gimana? Sudah mendapat gaji tentunya mereka masih mau dikirim gimana sih? Spacebar. Dalam beri Australia untuk belajar. Spacebar. Agak ada. Itu di mana? Bentar. Ya, Kak Cika mau nunjukin. Kagak ada ya, Mbak. Jadi nggak ada, biasanya ada di sini dia Copilotnya. Coba kita tanya si ini bisa lebih pintar nggak cek? Activate Copilot. Visual video. Udah. Kok nggak bisa ya? Komen Shift X katanya. Ya, kayaknya masih login nih. Udah ada kok. Nah ini. Udah jalan tapi terus gak aktif. Kenapa dia? Aduh. Nah gini ya. Nah sekarang kan gini ya. Tadi kan Kak Cika menunjukin kalau misalnya AI itu berdasarkan bahasa kan. Nah sebenarnya sekarang tuh di mana-mana ada, kayak di Colab juga ada nih. Sebentar. Ini kan sekarang Copilot ya, di Copilot tuh di Visual Studio Code kalau dia nyambung ke GitHub itu langsung nyala tuh si Copilotnya. Tapi sama Kak Cika dimatiin, lupa lagi nyalain gue. Ya, Colab ya misalnya. Kita pakai Colab ya contoh. Apa dong? New Notebook ya. Ya Raf. Misalnya kita mau bikin apa? Tunggu. Ya, generate with AI misalnya. Kita mau bikin misalnya misalnya create a data frame with 2 rows and 2 columns gitu ya. Nah, dia langsung bikin kan. Ini kenapa bisa gini sih gitu? Nah, ini apakah ini bahasa? Sebenarnya dia mirip sama ChatGPT dan lain sebagainya. Kan tadi lihat nggak di GitHub Kak Cika? Nah, GitHub itu kan tempat orang naruh kode ya. Nih. Semua orang naruh kode di GitHub kan. Makanya Copilot tuh datangnya dari GitHub kan. Nah, di GitHub ini itu kan semua orang naruh kode di situ. Nah, semua kode yang ada di GitHub itu di-train, maksudnya dimasukin ke mesin.
mesinnya suruh belajar gitu. Jadi lama-lama dia pinter gitu. Jadi dia tahu kayak misalnya, oh kode buat bikin perpangkatan tuh kayak gini, buat ngitung bilang prima tuh kayak gini. Dia lihat contohnya tuh, sama dia dilihat polanya. Makanya kalau zaman dulu tuh kita misalnya ngoding ya pakai Copilot, itu biasanya dia eh, belum sepinter dulu, tapi dia bisa gini, bisa suggest gitu. Misalnya ya Kak Cika lagi ngoding. Kak Cika bilang misalnya ada satu line Kak Cika bilang this function is for calculating apa misalnya apa determining prime numbers gitu ya. Nanti dia dari keyword itu dia cariin kode-kode yang sama yang ada di GitHub sama dia di propose tuh ke kita. Kamu pakai kode yang mana? Yang ini apa ini? Dulu tuh gitu, belum generatif. Jadi dia masih suggestion gitu. Kayak ini ada contoh-contoh yang udah ada, lu mau pakai nggak gitu. Jadi mempermudah kita si Copilot gitu. Nah, lama-lama udah gabung sama si LLM ini, yang udah mulai berkembang, dia bisa generate sendiri. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa? Karena Kak Cika suka kesel juga sih kalau dia udah ngebantuin gini, tapi kadang-kadang perlu juga gitu ya. Kenapa dia bisa generate ini? Karena dia udah sering lihat gitu loh, Raf. Jadi dia udah tahu nih kalau misalnya data frame, terus ada 2 baris keyword ini, itu kodenya tuh kira-kira kayak gini gitu. Abis keyword ini biasanya ini, keyword ini biasanya ini. Jadi si AI itu meniru sebenarnya. Nah, kalau dulu dia hanya bisa menyarankan. Jadi dia tahu gitu ya, oke gue tahu keywordnya, terus gue lihat dari lookup table, gue suggest ke lu gitu ya. Terus lama-lama dia bisa nge-generate tuh, udah bisa niru gitu. Oh oke, contoh-contoh secara statistik kayak gini, kayak anak kecil deh misalnya, dia niru misalnya, ini orang habis ngoceh gitu di mana gitu, dia niru kan, kayak anak kecil persis gitu. Nah, ini juga gitu, jadi nah ini yang mau kita manfaatkan gitu Raf, untuk kecerdasan untuk ngebantu kita lebih cepat gitu ya. Misalnya ini kan kayak gini ya, ini Kak Cika intro dulu, nanti next tuh kita mulai ke sini Raf, jadi mulai ngoding, masukin data-data ke kita analyze gitu. Nah ini kan kayak dia udah bisa kita bisa bilang bikin code-nya pakai data frame gitu ya. Tapi kadang-kadang dia suka lemot gitu, nggak sepinter itu. Jadi memang kita masih dibutuhkan untuk making decision apa plotnya ya? Gini jangan data frame. Apa ya? View recommended plot. Nah kayak gini misalnya. Oke. Nah kita tuh bisa punya data kayak gini, terus kita mau plot kayak gini, terus nanti datanya langsung ngeplot gitu. Dia langsung generate aja gitu pakai AI. Jadi cepet banget gitu ya. Kita bisa nyuruh misalnya Raf punya data 2 baris 2 kolom, terus udah gitu mau dibuat jadi ini 1000 baris rows. Nah, itu kan sebenarnya bisa pakai coding, misalnya mau kita berubah jadi gini gitu ya. Jadi dirubah jadi gini gitu ya, 2 row. Terus ininya 1000 kolom gitu kan boleh ya, bisa diginiin kan, atau di inverse atau gimana. Itu kan sebenarnya kalau pakai coding bisa kan. Nah, kalau pakai AI kita tuh jadi bisa pakai prompt gitu loh Raf. Jadi kita bisa bilang pakai kata-kata tolong convert ini ke sini. Nah, bedanya gitu ya. Sebenarnya yang Kak Cika maksudkan dengan AI di data science itu adalah kita tuh instead of kan kalau jadi kita tuh nge-cut off proses. Kalau misalnya kita pakai Google kan kita harus bilang gitu ya, misalnya gue mau cari kode dong buat convert ini apa baris ke kolom ke baris gitu misalnya. Kita cari kan, kita pilih-pilih dulu kan, Stack Overflow apa segala macam. Tapi kalau kita pakai prompt ke si AI yang udah ngerti LLM, itu dia yang akan nge-generate hasilnya gitu, dan itu mempercepat gitu. Malah ya sekarang si ChatGPT ini tuh bisa
disuruh nge-generate tabel. Misalnya Kak Cika punya tabelnya. Misalnya gimana ya? Misalnya Kak Cika punya tabel, terus mau Kak Cika tuker gitu kolomnya, atau ada data yang mau dibuang gitu. Sebenarnya kan itu bisa dilakukan manual sendiri ya, tapi kan kalau misalnya kita punya ChatGPT, kita tuh tinggal ngetiknya, terus kayak nyuruh orang lain gitu, tinggal bilang, lu nggak usah di code lagi gitu, ya karena dia udah ngerti bahasa kita gitu, kebayang nggak? Nah itu yang mau Kak Cika optimalkan gitu. Jadi dalam proses kita mengerjakan AI, data science, jadi kita libatkan AI itu untuk ngebantuin proses-proses yang ngebikin kita lama gitu. Tapi yang kita kasih ke dia tuh cuman yang clerical aja gitu. Nanti next class Kak Cika mulai cari kasus, terus Kak Cika tunjukin ke Raf, oh nih gini loh Raf prosesnya. Nah, nanti di proses ini tuh kita sebenarnya bisa minta bantuin nih sama si AI gitu. Atau kalau memang misalnya itu perlu buat learning proses kita nggak akan minta bantuan AI. Nah, Kak Cika tuh akan memakai AI hanya untuk kerjaan-kerjaan yang kira-kira buang waktu kita gitu. Tapi kalau itu kerjaannya memang esensial buat kita ya kita kerjain sendiri gitu, Raf. Oke. Nah, terus tar dulu. Kak Cika tuh mau nunjukin lagi, bentar ya. Kan ini coding yang ini ya. Ini matiin alatnya, tunggu. Kak Cika mau nunjukin apa tadi ya? Sabar. Oh, ini ada nggak ya? Sabar ya, bentar ya. Satu hal lagi sebelum mudahan. Oh ini sih. Ini. Open. Mana ya yang kira-kira orang Kak Cika mau nunjukin yang kira-kira tuh proses yang agak-agak kompleks kira-kira kita bakal kerjain. Tunggu sabar. Ini ya coba. Coba ya boleh nggak sih? Bentar, satu lagi aja. Contoh kasus yang kita bisa pakai. Ini pakai apa sih? Contohnya satu ya, bentar ya. Oh, ini. Mana yang data science itu? Sebentar. Ini class classification nggak ya? Object detection, simple associative. Crawling, censorship. Enggak. Ini mana? Coba ya sentimen analisis perlu nggak ya? Oh, jangan. Ya. Paham gitu? Oh, jangan. Regex. Yang cocok itu apa ya? Rolling. Oh, ada yang ini. Apa ya? Ini aja ya. Coba ya ini misalnya ya. Aduh ini tapi ini biologi. Oh ya Rob. Ini Kak Cika kasih. Nanti kita cari ya. Tapi ini tuh contoh. Ini lebih ke contoh
biomedical gitu ya. Tapi ini dia pakai deep learning gitu, Raf. Jadi ini mengenali gambar gitu ya. Terus nanti diproses gambarnya. Nah, nanti kalau next class Kak Cika nggak pakai gambar dulu. Kita pakai data biasa dulu. Misalnya prediksi pelanggan gitu ya. Atau prediksi penyakit gitu misalnya ya. Tapi kan Kak Cika nggak nemu gitu. Nah, ini liatin ya, Raf. Nanti kalau kita misalnya melakukan data science sama data analisis itu kan nanti akan ada proses yang kayak Kak Cika cerita sebelumnya kan, kayak misalnya si datanya harus dibersihin dulu dari misalnya ada simbol-simbol, udah gitu formatnya mesti dirapihin, spasi-spasi white space-nya harus dibenerin gitu ya. Udah. Terus kita pilihin emang bener data-data itu kan. Nah, nanti kalau kita mau pakai machine learning, nanti kita udah bagian kayak gininya gitu. Misalnya kalau kita mau pakai prediction, itu kita harus masang modelnya gitu, Raf. Nanti kita milih, misalnya, oh gue mau pakai model yang ini. Nah, tergantung. Misalnya kita mau datanya, misalnya teks ya. Nah, kalau datanya teks, kita bisa misalnya, atau angka, itu bisa pakai regresi aja. Misalnya predik, oh kalau gaji kita sekarang segini, udah sekian tahun, kira-kira tahun kesekian gaji kita berapa gitu. Nah itu tuh kan pakai prediction juga gitu. Nah itu tuh bisa kita praktekin dipakai machine learning juga gitu loh. Raf. Nah gitu kira-kira. Nah jadi nextnya nanti Kak Cika kasih Raf ini ya langsung kasus sederhana. Nah, nanti tuh si kasusnya makin lama makin meningkat gitu, Raf. Jadi kayak misalnya sekarang nanti di kelas kita bikin data analisis buat misalnya teks gitu ya. Oh, datanya bentuknya teks. Nanti berikutnya datanya bentuknya lebih banyak teks lagi, parameternya lebih banyak. Terus formatnya lebih banyak. Nanti berikutnya mungkin kita coba gambar. Ya tergantung lah sampai 7 pertemuan tuh mana yang kita bisa kerjain dan improve learning-nya gitu, Raf. Jadi hari ini kita done with the AI, Vingi gitu ya. Sekarang, nah ntar lo, ini kan Kak Cika ngingetin satu hal lagi terus biar Raf siap-siap buat yang next-nya. Mana ya? Sabar dulu. Oh hilang. Oh, ini. Ya. Nah, kan kita kan ini ya target kita. Nah, kita mulai sekarang nanti mulai masuk data science sama data analisis karena hari ini kita udah belajar yang ininya gitu. Udah tahu machine learning, deep learning. Tadi kan Kak Ciko udah jelasin ya, prediction tuh gitu, automation learning tuh kayak gitu, language protection kayak language processing kayak gimana. Nah, nanti kita pakai ini kayak misalnya milih fiturnya yang bagus yang mana ya? Model yang cocok buat data ini yang mana ya gitu. Terus proses-proses pembersihin datanya pakai AI gitu dan lain sebagainya gitu. Gitu, Raf. Jadi masih panjang perjalanan, tapi sekarang ada pertanyaan dulu nggak for today? Yo ini belum sih. Belum? Aman? Masih? Aman. Masih. Oke, Raf. Ya udah, berarti nanti next kita hands on ya. Ya sip. Mulai ngoding, oke. Raf tuh masih inget Python masih fluent atau masih perlu di refresh lagi? Atau udah? Refresh Oke. lagi deh. Refresh lagi? Kalau refresh Iya. lagi, Kak Cika kasih warm up lagi nanti pas kelas berikutnya. Warming up Siap. dulu berarti ya? Oke, siap. Oke, Raf. Nanti Kak Cika siapin. Makasih, Oh, Bang. thank you for Assalamualaikum. listening, Raf. Ya. Waalaikumsalam. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.